Pemirsa, sekarang COVID-19 sudah ditetapkan menjadi pandemi dunia dan banyak mengganggu kegiatan-kegiatan sehari-hari, tidak terkecuali bagian keimigrasian. Mobilitas penduduk dari suatu negara ke negara lain menjadi sangat terganggu akibat kebijakan-kebijakan yang pemerintah dari negara tersebut keluarkan. Hari ini, saya dan rekan-rekan saya memiliki suatu tayangan wawancara dari salah satu narasumber kami dari keimigrasian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City, Filipina. Berikut liputannya. Kami akan bertanya seputar hubungan atau kerjasama internasional di bagian keimigrasian antar Indonesia dan Filipina, dan juga berkaitan dengan kondisi sekarang ini tentang wabah COVID-19. Indonesia kan berbatasan langsung dengan Filipina. Apakah hal ini memudahkan orang melakukan migrasi atau justru lebih sulit karena lebih ketat? Berbatasan langsung dengan Filipina dengan perbatasan laut. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, masing-masing negara, Indonesia dan Filipina, telah mengeluarkan order masing-masing. Indonesia melalui Permen Kumham nomor 11 tahun 2020 disebutkan di situ telah melarang seluruh warga negara asing untuk masuk atau even transit ke Indonesia. Tidak berlaku untuk diplomat dan keluarganya. Filipina pun demikian, melalui peraturan Menteri Luar Negerinya DFV, mereka telah mengeluarkan aturan yang melarang dan membatalkan seluruh visa warga negara asing untuk masuk ke Filipina. Kedua, di wilayah manakah biasanya kebanyakan yang sering imigran Indonesia datangi di Filipina? Dan kapan waktu paling banyak imigran? Yang paling banyak ya tempatnya Pulau Balut, karena selain memang berbatasan langsung dengan Pulau Marore, mereka ada perbatasan yang bisa menghubungkan antara border crossing station di Batu Ganding dan yang ada di Marore. It takes only 5 hours to get Batu Ganding from Marore. Jadi yang paling banyak di Batu Ganding. Kapan waktu paling banyak? Waktu yang paling banyak biasanya di bulan-bulan libur atau mungkin menjelang Natal dan Tahun Baru, November, Desember. Ketiga, di wilayah manakah biasanya kebanyakan yang sering imigran Filipina datangi di Indonesia, dan kapan waktu paling banyak? Di wilayah Marore, Sangihe itu, terus kemudian Bitung dan Manado, karena mayoritas mereka beragama Kristen. Waktu berkunjung yang paling banyak adalah Natal dan Tahun Baru sama. Siapakah pihak antara Indonesia dan Filipina yang lebih meringankan imigrannya datang ke negaranya? Ya, semua negara, masing-masing negara ya sama-sama meringankan, karena kedua negara terikat oleh perjanjian lintas batas tahun 75. Jadi ya sama aja. Bagaimana kondisi keimigrasian setelah terjadi wabah COVID? Apakah ada perubahan yang sangat menonjol antara sebelum dan berlangsungnya penyebaran COVID-19? Sebelum adanya COVID-19 ini kan keadaannya normal ya, setiap orang boleh untuk keluar dan masuk Filipina ataupun Indonesia. Dengan adanya COVID dan masing-masing negara telah mengeluarkan aturan, itu sama sekali nggak ada pergerakan masuk dan keluar wilayah Indonesia ataupun Filipina. Apa langkah yang dilakukan keimigrasian jika salah satu WNI yang ada di Filipina terkena COVID-19? Pertama, berkenan untuk menginformasikan kepada KJRI ataupun KBRI, perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri. Yang kedua adalah di dalam himbauan KJRI telah dikeluarkan beberapa maklumat yang isinya adalah hospital untuk reference. Jadi segera untuk dapat menghubungi entitas kesehatan ataupun rumah sakit tersebut untuk berobat dan cek. Filipina tidak mau menanggung atau menangani kasus COVID-19, WNI di Filipina dan dipindah tangankan kepada pihak Indonesia, apa yang akan dilakukan? Ya, otomatis menjadi tanggungan mungkin pemerintah Indonesia melalui perwakilannya. Dalam hal ini perlindungan WNI ada di bidang konsuler. Silakan untuk berkomunikasi dengan pihak konsuler. Jika ada WNA Filipina di Indonesia yang terkena COVID-19, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak imigrasian Indonesia? Kewajiban atau hak dan kewajiban WNA yang ada di Filipina itu kaitannya dengan perwakilan Filipina yang ada di Indonesia. Imigrasi hanya mengatur kaitannya dengan izin tinggal mereka. Dalam hal izin tinggal mereka terdampak, disitulah imigrasi mengeluarkan izin tinggal dalam keadaan darurat.